Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat Kuala Lumpur kembali hadir dengan update harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Hari ini adalah hari ke-41 bagi Malaysia menjalankan apa yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan atau lockdown Malaysia bertepatan dengan hari Senin 27 April 2020, bertepatan pula dengan 4 Ramadan 1441 Hijriah. Seperti biasa, hari ini kita akan mulai update dengan statistik harian Malaysia. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan update statistik global dan Indonesia. Dashboard dari Kementerian Kesehatan Malaysia hari ini menampilkan bahwa total keseluruhan confirm positif telah mencapai 5.820 yang kita bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, yang meninggal. Hari ini total meninggal mencapai 99 orang. Ada tambahan 1 orang kematian hari ini. Dengan demikian 1,7 fatality rate untuk Malaysia. Posisi hari ini tetap masih lebih baik daripada global fatality rate yang berada pada 6,95%. Kemudian jumlah yang sembuh mencapai 3.957, sedikit lagi menembus angka psikologis 4.000. Ini setara dengan 68% dari keseluruhan confirm positif. Dan ada penambahan case kesembuhan baru hari ini adalah 95 pasien dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital. Sisanya adalah case aktif yang semuanya dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia sejumlah 1.764 orang, setara dengan 30% total confirm positif. Ada 40 case tambahan baru hari ini, confirm positif baru hari ini, dan tetap berada jauh di bawah case kesembuhan baru. Jadi tren sembuh selalu di atas confirm baru masih berlanjut hari ini. Sementara itu yang berada di ICU sejumlah 37 dan 17 orang diantaranya memerlukan bantuan pernafasan. Ini adalah statistik yang memperlihatkan distribusi per hari, dan Anda bisa lihat bahwa di fase ketiga PKP ini hampir setiap hari jumlah yang sembuh melewati jumlah yang confirm positif baru. Dan juga kita lihat bahwa hampir setiap hari di 13 hari fase 3 yang sudah dilalui, jumlah confirm case baru selalu berada di bawah 100. Jadi selalu double digit, selalu di bawah 100. Kecuali pada tanggal 16 April yang 110. Jadi overall tren membaik dari COVID-19 Malaysia masih terus berlanjut hari ini, jadi tidak ada surprise. Mudah-mudahan tren ini terus juga berlanjut di hari-hari berikutnya. Ini sebaran mengikuti negeri atau negara bagian, tidak ada surprise juga bahwa epicenter tetap berada di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan penambahan harian terbanyak juga ada di epicenter, yaitu dari 40 tambahan case baru, 34 ada di Selangor dan Kuala Lumpur. Seiring dengan membaiknya tren Malaysia, di mana case aktif terus mengalami penurunan karena jumlah sembuh harian hampir selalu lebih besar daripada case baru, maka case aktif yang dirawat semakin menurun, maka berkurang pula jumlah daerah-daerah yang tergolong ke dalam red zone atau zona merah. Pada puncaknya, seingat saya, sempat mencapai 27 daerah tergolong red zone. Red zone di sini berarti ada 41 kasus atau lebih. Kemudian kalau kuning 1 sampai 40, kalau zero tidak ada case aktif positif, itu berarti hijau. Jadi sempat mencapai 27, tapi saat ini di seluruh Malaysia tinggal hanya 13 saja, 11 di Semenanjung Malaysia dan ada 2 di Sarawak.
Dan di Sabah sama sekali tidak ada lagi, sempat ada 3 tapi kemudian sekarang sudah either kuning atau hijau. Jadi semakin banyak area yang hijau dan kuning, dan yang merah berkurang drastis, hampir 50%-nya. Jadi ini juga mengkonfirmasi uh, tren positif, tren membaik dari Malaysia. Ini adalah pergerakan statistik di tempat-tempat yang dikenakan PKPD. PKPD adalah uh, perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan, yaitu ada 7 lokasi yang diterapkan pengawasan lebih ketat, di mana penghuninya sama sekali tidak boleh keluar dari area atau wilayah itu, dijaga ketat, bahkan semua kebutuhan mereka disuplai oleh pemerintah. Yang menarik bagi saya, dan saya pilih untuk menampilkan lagi tabel ini, status per hari ini, adalah karena dari jumlah case positif yang ditampilkan, di sini ditampilkan pula angka di dalam kurung yang ternyata ini adalah jumlah positif, confirm positif yang merupakan warga negara asing. Jadi untuk di sini disebutkan BWN. BWN ini maksudnya bukan warga negara, artinya bukan warga negara Malaysia. Jadi untuk kebanyakan lokasi yang diterapkan enhanced MCO atau PKP yang diperketatkan, ternyata jumlah komposisi orang asingnya cukup tinggi. Menara Plaza City One di Jalan Masjid India ada 39 dari 53. Selangor Mansion and Malayan Mansion lebih tinggi lagi, 150 dari 167, 10 dari 12, dan ini tidak mencengangkan, karena memang dari awal kita sudah ketahui bahwa dua flat ini, Selangor Mansion dan Malayan Mansion, berada di Jalan Masjid India dan mereka bersebelahan. 97% penghuninya adalah warga asing, terutama warga dari negara Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, dan India. Demikian pula kita lihat di Sungai Lui, Ulu Langat, 147 dari 157 adalah warga negara asing. Dugaan saya ini, kalau melihat namanya Ulu Langat ini, sepertinya sebagian besar adalah orang Indonesia. Karena memang setahu saya banyak orang Indonesia tinggal di Hulu Langat dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera. Dan ini juga pusat bandar utara. Um, saya mau ngambil statistik untuk tabel ini, saya mau ngambil statistik yang ini saja, bahwa jumlah case positif 5.820 itu setara dengan 4,02% dari individu yang sudah disampel atau dites. Jadi sampai 27 April, Malaysia telah melakukan testing untuk 144.686 orang, itu setara dengan 4.521 per 1 jiwa penduduk. Saya asumsikan penduduk Malaysia di sini adalah 32 juta saat ini. Dan dengan positive rate 4,02, maka ini adalah sangat baik, jauh berada di bawah guidance WHO, bahwa kalau positive rate berada di bawah 10% atau semakin kecil, maka itu berarti jumlah testing sudah cukup representatif. Artinya sebagian besar orang yang terinfeksi sudah dites dan dideteksi. Mungkin masih ada yang berkeliaran di luar sana tidak terdeteksi, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Demikian interpretasinya. Oke. Ini saya tidak akan berlama-lama, sudah 20.000 orang lebih yang ditangkap atau diberikan tindakan karena ingkar PKP, melakukan pelanggaran. Anda bisa lihat sendiri nanti detailnya. Nah, ini menarik, hari ini di channel Telegram Majelis Keselamatan Negara kembali ada polling bagi subscribers di channel tersebut. Ada lebih dari 1,1 juta subscribers, saya adalah salah seorangnya. Di sini ditanyakan, nyatakan 3 perkara utama yang Anda inginkan kelonggaran peraturan semasa PKP dalam tempo terdekat. Diberi beberapa pilihan, dan Anda lihat bahwa yang menempati 3 besar adalah pergerakan, pekerjaan, dan ibadah.
Jadi ini area yang aspek yang orang-orang publik menginginkan dilonggarkan. Jadi sepertinya wajar ya karena terlalu lama di rumah sudah 41 hari tentu eh, publik ingin bergerak, yang tidak bekerja ingin kembali bekerja karena tentu banyak jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan tanpa datang ke tempat kerja. Kemudian juga ibadah, apalagi hari ini adalah bulan puasa, tapi saya tidak tahu apakah melakukan ibadah secara membentuk kerumunan di masjid padat adalah ide yang baik. Nanti kita lihat bagaimana respon dari Majelis Keselamatan Negara atas atas polling ini. Oke, ini update terakhir saya untuk Malaysia. Jadi, Anda ketahui bahwa selama PKP dijalankan sudah 41 hari ini, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta, yang terkurung, stranded, terdampar di dalam asrama kampus mereka masing-masing. Dan pemerintah Malaysia sebenarnya juga memastikan kebutuhan pokok mereka, makan 3 kali sehari tercukupi sebenarnya, jadi tidak ada masalah. Tetapi beberapa hari ini, 2-3 hari yang lalu, Menteri Pertahanan mengemukakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan mereka, beberapa terutama yang warga negara Malaysia, untuk memulangkan mereka ke kampung halaman. Tapi tidak semua dari mereka bisa dipulangkan. Tentu ada persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur yang sangat ketat sebenarnya yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipulangkan, dengan pengaturan yang ketat, keterlibatan dari kesehatan, klinik di kampus masing-masing dan otoritas kampus masing-masing. Uh, Pemulangan ini sudah dimulai malam ini, tanggal 27 April. Sudah saya lihat beberapa foto pemulangan mahasiswa-mahasiswi beredar di media sosial malam ini. Eh, Ternyata ada video yang cukup bagus dari MKN yang merangkum persyaratan pemulangan para pelajar di berbagai institusi perguruan tinggi ini. Mari kita tonton bersama-sama. Ya, itu tadi videonya. Em, Pemerintah Malaysia sebenarnya juga aktif memulangkan warga mereka dan mahasiswa-mahasiswi mereka yang berada di luar negeri sebenarnya. Bahkan pemerintah melakukan penjemputan dengan pesawat khusus, termasuk beberapa santri, masih banyak santri mereka yang saat ini masih berada di Temboro, pesantren di Temboro, Magetan, yang sebagian sudah pulang, dan ada 54 diantaranya yang uh, terkonfirmasi positif COVID-19. Bagi mereka yang masih berada di sana, pihak otoritas Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jawa Timur dan Magetan untuk memulangkan mereka, dan akan dijemput oleh pesawat Malaysia Airlines mungkin ke Surabaya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan update dunia. Jadi ini adalah status terakhir dari website Johns Hopkins University and Medicine. Anda bisa lihat bahwa hampir 3 juta orang di seluruh dunia terinfeksi
COVID-19, tinggal kurang dari 5.000 lagi, maka kita akan menembus angka psikologis 3 juta orang terinfeksi COVID-19. Yang meninggal adalah 208.000, setara dengan 6,95% fatality rate. Yang sudah recovered adalah 878.000 lebih, hampir 879.000, itu setara dengan 29,2%. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri sudah melakukan testing terhadap 5,4 juta penduduknya, yang hasilnya adalah 972.000 lebih, hampir 973.000 adalah positif COVID-19. 5,4 juta itu setara dengan 16.569 orang, 16.569 orang per 1 juta penduduk. Saya asumsikan penduduk Amerika adalah 328 juta. Dan positive rate atau positive ratio adalah 17,9%. Jadi masih jauh di atas benchmark yang diset oleh WHO 10%. Jadi saya yakin itu menandakan masih banyak orang di luar sana yang belum terdeteksi, belum dites, dan kemungkinan besar otoritas otoritas Amerika Serikat akan terus menggencarkan upaya mengidentifikasi orang-orang yang kemungkinan terkena dan lalu melakukan tes terhadap mereka. Oke, kita lihat juga sedikit grafik ini sebentar ya, masih Anda bisa lihat kumulatif positif confirm masih naik terus mencapai hampir 3 juta. Daily cases kita lihat ya masih masih merata ya, artinya mulai 3 hari ada tren menurun lagi, tapi kita lihat lagi apakah masih akan bertahan, karena di hari-hari sebelumnya juga pernah terjadi tren menurun seperti ini tapi kemudian naik kembali. Jadi masih banyak ketidakpastian untuk statistik dunia. Sekarang kita pindah ke statistik Indonesia. Ini situasi terakhir COVID-19 di Indonesia berdasarkan situs resmi covid19.go.id yang dikelola oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19. Sudah hari ini kita menembus angka psikologis 9.000 orang terkonfirmasi positif dengan tambahan 214 kasus. Kemudian yang meninggal 765, kemudian sembuh 1.100 dan sisanya dalam perawatan. 765 orang meninggal ini setara dengan 8,41 fatality rate, cukup tinggi, lebih tinggi daripada fatality rate global 6,95. Sementara tingkat kesembuhan kita juga masih terlalu rendah, baru 12,6%. Belum setengahnya dari rata-rata global yang 29%. Sementara Malaysia sudah mencapai 67%, jauh sekali di atas. Kemudian ini adalah posisi orang dalam pantauan, ini pasien dalam pengawasan yang semua yang dirawat. Kemudian jumlah testing hari ini sudah mencapai 59 orang yang diambil spesimennya yang dites. Kemudian dengan konfirmasi positif 9.096, itu berarti positif rate atau positif rasio Indonesia 9.096 dibagi 59.409 itu setara dengan 15,3%. Sama dengan Amerika Serikat, masih di atas 10% benchmark yang diset oleh WHO, yang interpretasinya adalah maka level testing yang dilakukan saat ini masih belum representatif terhadap jumlah aktual pembawa virus. Jadi masih banyak pembawa virus, orang-orang terinfeksi yang berada di luar, yang belum terjaring, belum teridentifikasi, belum dilakukan tes. Jadi pemerintah Indonesia semestinya juga melakukan langkah yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu menggencarkan testing sebanyak-banyaknya. Posisi Big Five provinsi belum berubah. 4 provinsi di Jawa dipimpin oleh DKI Jakarta, lalu tempat kelima ditempati oleh Sulawesi Selatan. Oke, sekarang kita lanjut ke statistik DKI Jakarta yang lebih spesifik dan lebih detail. Ini nasional yang tadi kita sudah lihat bersama. Ini Jakarta, kasus positif 3.832, sekitar lebih dari sepertiga dari nasional.
meninggal 375, ini artinya fatality rate 10%, jadi lebih buruk daripada nasional yang berada di 8,4%. Kesembuhan 9% juga lebih buruk daripada nasional yang berada di 12%, sekian 13% ya. Kemudian ada data isolasi mandiri, jadi tidak semua terkonfirm positif di Jakarta masuk rumah sakit dengan berbagai alasan. Kemungkinan besar either mereka ringan-ringan saja, mungkin tidak ada gejala atau gejala ringan sehingga memungkinkan dirawat di rumah. Kemudian juga mungkin fasilitas kesehatan, kapasitas kesehatan di Malaysia, di Jakarta tidak lagi mampu menampung semua positif ini untuk dirawat. Oke, kita lihat. Saya ingin bawa Anda ke sini. Ya, ini adalah grafik yang di atas. Ini menunjukkan grafik pergerakan harian yang masih di perawatan. Ini yang isolasi mandiri, berarti masih aktif, dua-duanya aktif. Kemudian yang meninggal 375 dan yang sembuh 338. Hari ini saya menerima sebuah klip dari sosial media ketika Bapak Doni Monardo, Ketua Gugus Ketua Gugus Penanggulangan COVID Nasional, menyampaikan bahwa perkembangan menggembirakan di Jakarta, bahwa penambahan kasus positif harian sudah menurun beberapa hari terakhir, 6-7 hari terakhir, dan seperti kita lihat memang demikian adanya. Jadi ini adalah perkembangan yang bagus, dan Pak Doni Monardo mengatakan bahwa ini adalah buah dari pelaksanaan PSBB di Jakarta yang memang lebih awal dimulai sejak 10 April yang lalu dan terus berlanjut nanti hingga saya lupa hingga 22 atau 20 Mei ya. 22 Mei. Oke, tapi saya pribadi merasa kita belum saatnya untuk terlalu berbesar hati saat ini dengan kenyataan bahwa penambahan confirm positif harian menurun di beberapa hari terakhir. Karena kalau kita lihat tabel akumulasi data positif ini, kita lihat kurvanya sebenarnya masih meningkat, gitu, masih meningkat. Totalnya masih meningkat. Kemudian memang yang dirawat sedikit mendatar. Kita lihat yang dirawat di sini sedikit mendatar. Tetapi kalau kita kumpulkan yang dirawat juga dengan yang diisolasi mandiri, trennya juga masih menaik nih ya. Trennya juga masih menaik. Nah, ini kenapa walaupun sudah ada pengurangan confirm positif harian, tetapi kurva ini masih menaik. Ini karena tingkat kesembuhan di Jakarta masih terlalu rendah. Anda lihat tingkat kesembuhan itu adalah yang biru muda, ya biru muda ini. Jadi masih jauh di bawah yang coklat gitu ya. Nah, kurva ini akan mulai mendatar lalu akan menurun, terutama akan mulai mendatar totalnya dan menurun case aktif yang sembuh dan isolasi mandiri apabila jumlah yang sembuh sudah melampaui jumlah case baru. Nah, seperti situasi yang sudah dicapai oleh Malaysia di hampir 3 pekan terakhir. Tapi Jakarta belum mencapai stage itu. Jadi Jakarta masih menunjukkan penurunan confirm positif harian, bagus. Itu berarti ada pengurangan mata rantai penularan, tetapi kita masih belum mampu menaikkan level tingkat kesembuhan harian. Anda lihat di sini tingkat kesembuhan masih sangat rendah. Nah, jadi kerja keras kita di Jakarta masih harus terus dilanjutkan, terutama untuk mencapai garis biru muda kesembuhan ini akan memotong garis confirm positif dan seterusnya akan berada di atas confirm positif yang saat ini sedang terjadi di Malaysia. Terakhir, seperti
sepertinya grafik pemakaman jenazah dengan protap penanganan COVID-19 belum juga diupdate. Terakhir update adalah 24 April. Jadi kita lihat saja, mungkin data ini dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Malaysia tidak, Pemakaman Jakarta tidak up to date. Oke, mungkin itu saja update yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, yang berpuasa tetap menjalankan puasanya dengan baik. Dan tetap, walaupun puasa kali ini tentu berbeda dari sebelumnya karena kurangnya aktivitas keramaian di banyak tempat, di bazar Ramadan maupun di masjid-masjid. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk bisa memastikan virus ini bisa segera kita tanggulangi. Oke, everyone, stay at home, stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.